Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Apa kabar bagi kita semua pada saat ini? Kita tetap bersuka cita. Kita tetap datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Kita naikkan pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, kami ingin menjadi seperti Engkau ya Bapa, seturut dengan gambar dan ciptaan-Mu Tuhan. Kami tahu firman Tuhan akan membentuk kami setiap hari untuk menjadi serupa dengan-Mu ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau akan mengajari kami bagaimana kami dapat berdoa dengan penuh kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Berbicaralah karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan membuka firman Tuhan yang kita akan renungkan dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pendapat umum mengatakan bahwa janji itu harus ditepati. Jika tidak ditepati, maka janji itu akan menjadi utang. Sekalipun demikian, banyak orang yang suka dengan janji, walaupun tidak ditepati. Tapi ya, satu-satunya yang memiliki janji yang pasti adalah Kristus. Janjinya pasti dan janjinya
sungguh absolutely di dalam hidup kita. Pasti. Saudaraku, sebelum Kristus disalibkan, yang memberikan sebuah pengajaran yang sangat berharga bagi murid-muridnya, yang mengajarkan murid-muridnya tentang salah satu yang sangat penting, yaitu tentang doa. Dalam nats ini Tuhan membuat satu janji kepada kita. Membuat satu janji yang luar biasa. Ia akan menjawab doa-doa kita bila doa itu disampaikan dengan penuh kuasanya. Saudaraku yang terkasih, bagaimana supaya doa itu bisa memiliki kuasa Kristus dan kita memperoleh janji-janji yang disampaikan oleh Kristus di dalam hidup kita. Dan pada hari ini Tuhan mengajari kita bagaimana berdoa dengan penuh kuasa. Pertama, Ia katakan demikian kepada kita, apapun juga yang engkau minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika Yesus mengajar kita berdoa, Ia mengajar kita untuk meminta. Jadi kita tidak perlu sungkan datang kepada Tuhan. Kita tidak perlu ragu dan takut, karena Tuhan sendiri mengajari kita untuk meminta kepadanya. Saudaraku, begitu banyak orang yang merasa dirinya tidak layak, lalu tidak mau datang kepada Tuhan melalui doa. Ia mengatakan, aku tidak layak di hadapan Tuhan. Begitu banyak dosa-dosaku. Aku belum mampu datang kepada Tuhan. Saudaraku, bagaimana jika selama hidupnya dia tidak bisa datang kepada Tuhan? Nah, Tuhan Yesus sendiri mengajari kita pada saat ini. Mintalah. Maka Tuhan akan melakukannya. Tuhan akan memberikannya. Jika kita merasa diri kita berdosa di hadapan Tuhan, kita minta diampuni oleh Dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikian Tuhan mengajari murid-muridnya supaya mereka berdoa. Yang mengajari mereka dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13 yang mengajari mereka berdoa seperti doa Bapa kami. Karena doa ini sangat penting bagi setiap orang pengikut Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikian juga Paulus mengajari seluruh jemaat di Filipi itu supaya mereka tidak mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Ya kan, ia mengatakan dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7, ia katakan apa juga yang janganlah hendaknya engkau khawatir akan apapun juga. Nyatakanlah segala keinginanmu di dalam Tuhan. Melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala pikiran akan menyertai engkau. Saudaraku, sungguh luar biasa. Ketika kita datang kepada Tuhan, membawa seluruh kekhawatiran kita, seluruh pergumulan kita, maka damai sejahtera itu akan menguasai pikiran dan hati kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kebenaran firman Tuhan ini untuk menyatakan janji-janjinya kepada kita, umatnya. Oleh sebab itu, kita harus memiliki iman yang luar biasa. Ketika kita meminta kepada Tuhan, kita memerlukan iman yang sungguh di dalam Tuhan untuk kita dapat memperoleh janji-janjinya. Dan alasan mengapa Dia menyuruh kita berdoa, karena Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk mendengarkan doa-doa kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yakobus 4 ayat 2 juga mengatakan demikian, kamu tidak memiliki karena kamu tidak meminta. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang kehidupannya dari dulu sampai sekarang ini, sampai saat ini,
tidak pernah mengalami kemajuan. Baik itu kemajuan dalam kehidupan sehari-hari, dalam ekonomi, dalam iman, tidak mengalami kemajuan. Karena mereka tidak pernah datang untuk meminta kepada Tuhan. Yesus sendiri sudah menyediakan sarana bagi kita untuk meminta, yaitu melalui doa. Saudaraku, Billy Graham pernah berkata demikian, surga itu dipenuhi oleh jawaban-jawaban doa yang tidak pernah disampaikan oleh siapapun. Jadi begitu banyak jawaban-jawaban doa di surga yang tidak pernah tersalurkan karena umat Tuhan tidak pernah meminta kepadanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan ingin kita meminta kepadanya untuk hal-hal kehidupan kita sehari-hari. Tuhan ingin kita meminta kepadanya untuk hal-hal kekekalan. Tuhan ingin kita meminta kepadanya untuk semua apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Sungguh luar biasa. Tuhan memberikan hidupnya untuk mendengarkan doa kita. Doa memiliki dampak yang luar biasa dari apa yang kita tidak sadari, saudaraku. Tuhan mendengarkan doa kita. Oleh sebab itu, jangan sungkan untuk datang kepada Tuhan. Datanglah dengan penuh harapan, dengan penuh permintaan apa yang ada dalam diri kita. Dan yang kedua, Tuhan ingin katakan kepada kita, yaitu mari kita berdoa dan menaruh harapan kita kepadanya. Seperti yang dia katakan demikian, apa saja yang engkau minta, apa juga yang kamu minta. Dia katakan, kata apa juga yang kamu minta, itu mengandung arti bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehendak Allah, itulah yang kita minta. Kita tidak bisa menggunakan doa untuk menaruh kejahatan kepada orang lain. Tuhan tidak menghendaki hal ini. Tuhan ingin kita meminta dan menaruh harapan kita kepadanya di dalam doa. Meminta sesuai dengan kehendaknya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan membuat kebenaran bahwa Ia mengatakan ini supaya kita sebagai orang Kristen itu menanamkan sebuah keyakinan bahwa apapun juga yang kita minta, segala hal-hal yang besar maupun hal-hal yang kecil yang kita ingin minta kepada Tuhan, Tuhan akan melakukannya. Saudaraku, luar biasa Tuhan kita ini. Ia melakukannya. Ini satu keyakinan yang diberikan kepada kita. Sebab itu mari taruh pengharapan kita seluas-luasnya, sebesar-besarnya di dalam Kristus. Bahwa semua itu ketika kita meminta kepadanya, tiada yang mustahil di hadapannya. Ia akan melakukannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini apa yang kita harapkan kepada Tuhan? Mintalah dengan penuh harapan, dan Ia akan melakukannya bagi kita. Mari berdoa, mengharapkan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Jangan selalu hal-hal yang kecil. Jangan kita ragu Tuhan tidak bisa melakukannya. Tapi Dia menaruh keyakinan bagi kita bahwa apa saja yang kita minta, Ia dapat lakukan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang ketiga Dia mengajari kepada kita adalah kita berdoa di dalam nama Tuhan. Ini yang terpenting, yang harus kita ingat. Bahwa di dalam nama Kristus itu doa kita penuh kuasa. Namanya penuh kuasa. Nama Yesus penuh kuasa dalam hidup kita. Jadi ketika kita datang berdoa di dalam namanya saja, doa kita penuh kuasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, William MacDonald mengatakan demikian, meminta dalam nama Yesus adalah meminta sesuai dengan pikiran dan kehendaknya. Untuk meminta hal-hal yang akan
memuliakan Dia. Meminta berarti kita juga dapat memberkati manusia. Meminta menjadi kebaikan rohani di dalam kita. Jadi itu kemajuan yang akan kita lihat. Ketika kita meminta, berpengharapan di dalam Kristus, maka nama Allah akan dimuliakan. Dan kita dapat memberkati orang lain. Dan kemajuan-kemajuan rohani akan kita peroleh. Meminta dalam nama Kristus, kita harus hidup di dalam persekutuan yang erat dengan Dia. Oleh sebab itu, setiap orang yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, maka ia akan memahami apa kehendak Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana sifat Tuhan. Ia akan meminta sesuai dengan keinginan yang sama dengan Tuhan. Jika kita memiliki hubungan yang erat dengan Dia. Dan ketika doa-doa seperti yang kita harapkan itu dikabulkan, maka nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan dalam ayat 14, jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini sebuah komitmen yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ia akan melakukannya. Dia tidak pernah ingkar janji. Bahkan ia melakukan dan bekerja di dalam doa kita tepat pada waktunya. Sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita pegang janji Tuhan, komitmennya ini dalam hidup kita. Tuhan mendukung doa-doa kita. Apapun yang kita doakan, Ia mendukung doa-doa kita. Asal kita memintanya sesuai dengan kehendaknya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya dalam ayat 12, Dia katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Luar biasa. Ketika kita berdoa, dan doa itu penuh kuasa Allah. Kita bukan saja pergumulan kita yang diselesaikan oleh Tuhan. Tapi kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bahkan lebih dari itu. Mungkin selama ini kita melakukan pekerjaan Tuhan yang biasa-biasa saja. Tapi Tuhan saat ini katakan, lebih dari yang biasa-biasa saja pun bisa kita lakukan. Seperti apa yang Tuhan sudah lakukan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan bisa memakai kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya di muka bumi ini. Kita bisa menjadi pendoa bagi sesama kita yang saat ini sedang banyak mengalami patah hati, patah semangat, supaya semangat mereka dibangkitkan kembali. Bagaimana anak-anak muda pada saat ini dilanda patah hati yang begitu hebat, sehingga mereka mencari sesuatu yang dapat menenangkan hati mereka, jiwa mereka. Mereka mencari di luar Kristus. Saudara, inilah tugas kita. Bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar baik kepada orang-orang yang patah hati, yang remuk jiwanya. Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pada ayat 6 dia pastikan demikian. Tugas kita sebagai orang yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan, kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaannya, meneruskan kabar baik yang sudah disampaikannya selama dia dalam dunia ini. Dan tugas kita pada saat ini melanjutkannya, saudara, supaya banyak orang yang terhilang, banyak orang yang patah hati mau datang kepada Tuhan. Terlebih dalam situasi ini, di mana belum ada kepastian sampai kapan situasi ini bisa berlalu. Banyak orang sudah merasakan kelemahan, keputusasaan, ketakutan. Bagaimana tugas kita sebagai anak Tuhan yang ingin dipakai oleh Dia?
kita datang sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menghiburkan orang-orang yang sedang berduka, orang-orang yang sedang lemah. Saudaraku, bukan itu saja. Lebih dari pekerjaan-pekerjaan itu, kata Tuhan. Mungkin selama ini kita tidak bisa melakukan perhatian yang lebih kepada sesama kita. Lewat kita memberikan. Lewat kita memberi. Pada saat ini Tuhan katakan kepada kita, engkau bisa melakukannya. Banyak sekali orang saat ini sedang kelaparan. Banyak sekali orang pada saat ini sedang membutuhkan uluran-uluran tangan kita. Mari, saudaraku yang terkasih, Tuhan katakan engkau bisa melakukannya asal kita meminta di dalam nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, luar biasa. Yesus ingin supaya kita dekat dengan Dia. Yesus ingin kita meminta kepadanya, berpengharapan kepada Dia, meminta di dalam namanya. Maka doa-doa kita akan dikabulkan karena doa kita penuh kuasa ilahi. Kita meminta sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Tuhan memberkati kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, sungguh kami mengerti akan maksud kehendak Tuhan lewat firman-Mu ini, Bapa. Kalau selama ini kami enggan datang berdoa, kalau selama ini kami malas datang berdoa, Tuhan, itu karena kami tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau, ya Tuhan. Itu kami mengalami kejenuhan. Hidup kami jauh dari Tuhan. Saat ini Tuhan meminta kepada kami untuk kami memiliki hubungan yang dekat. Oleh sebab itu Tuhan memberikan sarana bagi kami untuk berdoa. Supaya kami dapat meminta kepada Tuhan. Supaya kami dapat melihat dan menyaksikan janji-janji Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya hidup kami akan diubahkan. Hidup kami akan mengalami satu perubahan yang luar biasa. Karena Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri firman Tuhan ini. Kita akan menyanyikan, menaikkan pujian dan meresponi firman Tuhan pada saat ini dengan pujian Ku Suka Memasyurkan. Dan cinta kasih
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai siang hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.